foto semangat itu. Marilah kita berdoa dengan keyakinan dan ketaatan masing-masing. Berdoa dimulai. Besar. Banyak banget di sini cewek-cewek, cowok-cowok yang bawa pacar. Ini pacarnya apa? Pacar, suami. Oh. Kalau kata jodoh kan harusnya kalau orang pacaran doang nikah kan mirip ya. Kenapa suami nggak pakai jilbab juga? Perlu dipakai, siapa tahu sih. Sebelumnya, gue juga pengen bilang sesuatu. Gue selain belajar satunya, gue juga belajar psikolog. Gue bisa tahu kalau itu ketika orang kayak gimana dari bicara, ketawanya. Dan teman-teman, di antara kita ini ada orang yang sok pintar. Orang sok pintar ini mungkin nggak tahu mana lucu dari secara komedi, tapi dia tahu. Ketawanya kan tidak kayak asli. Bedanya di mana? Makanya ngeliat kanan dan ngeliat kiri. Jadi kalau misalnya kita ketawa, dan kalau misalnya kita tanya, emang yang lucu mana? Kamu nggak tahu. Di antara kita juga ada orang cowok yang sok ganteng. Cowok sok ganteng ini mungkin dia datang bawa pacarnya, mungkin dia datang bareng gebetannya, atau mungkin dia datang sendiri lihat orang yang pacaran. Ketawanya beda. Di konsep ketawanya harus ganteng. Di konsep dia lucu kan? Dan di antara kita ini juga ada cowok yang sok misterius. Apa sih cowok sok misterius? Cowok sok misterius itu timbul karena cewek-cewek suka sama cowok yang misterius. Atau kalau misalnya punya pacar dengan cowok yang misterius, gitu kan? Cowok misterius itu adalah orang yang menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan. Familiar nggak dengan skenario seperti ini? Namanya saya tahu. Bagus. Dan biasa melakukan sedalam ini juga gitu. Kita coba. Aku suka bertawa. Ada yang lain. Terakhir di antara kita ada orang yang sok. Apa sih sok? Kata-kata sok di Indonesia ini identik dengan cowok yang baru bangun pagi, pilek, belum mandi, belum gosok gigi, ada jiring mulutnya, ada gigi kantornya, dan dia keluar. Jadi kalau misalnya dia keluar rumah, lu lihat ada cowok yang jalan gini. Itu cowok sok selalu kayak gitu. Dan dia kalau misalnya secara komedi, dari tepuk tangan juga beda. Coba dikalian tepuk tangan. Ini kan orang biasa. Kalau orang yang sok cool itu, tepuk tangannya di konsep. Namanya tepuk tangan elegan. Sambil duduk terus. Bahkan tepuk tangannya pun dihitung. Oke, komik yang barusan ngomongnya lucu, kamu gak lucu amat. Jadi gue kasih tepuk tangan 2,5. Dan karena dia ada predikat yang ngomong itu, jadi dia gengsi. Orang-orang yang begini ada orang yang gengsi dalam secara komedi. Jadi ketika kita ketawa, dia nahan. Pas dia lucu, mau lucu atau gimana pun, dia bakalan. Dan mengatakan dia ketawa. Nah, ketawa juga kamu. Apa ada bedanya?
Contohnya misalkan lo atau orang pergi, lu ada duit, lu ngajak makan. Oke, kita makan di Sushi Tei. Bukan aku masih jual 10 juta, malam ini harus habis. Dan dia bilang, oh iya siapa aja dulu. Terus temen nanya, lah, lu gak makan? Nah, lu pakai cara gitu. Ya, enggak, lagi lu cuma nanya. Karena siapa berharap dia bakal bolong apa makan di Singapura? 4 juta! Sesuatu yang gue penting itu adalah nama gue. Nama gue gini, Mas, dan gue udah coba misalnya yang masih baju gue nih, yang ada dari sini saudara, ngomong gini tentang coba nama lu, lu cita-cita dulu. Bentar, nama lu siapa? Brian. Brian ini nama yang keren. Nama yang keren banget. Lu kok bisa jalan di Jakarta? Nama lu siapa dulu? Brian. Ada orang gue datang, what's your name? Why? Nama gue Gay. Gue ketemu orang murid, what's your name? Gay. Kalau nama lagi, gue nama. Jadi chef, kalau beda. Ada yang jadi chef, ada yang jadi ikan. Karena begini, ada nanti, karena cita-cita gue itu sebenarnya bukan jadi stand up comedian. Cita-cita gue itu pengen menjadi anggota boyband. Tapi gue mau jadi anggota boyband yang biasa. Gue gak mau jadi anggota boyband yang menyanyi. Gue gak mau jadi anggota boyband yang menari. Gue pengen jadi anggota boyband yang berbisik pada sama wanita dan minta maaf. Boys to men. Bahkan biasanya kan ada yang nyanyi, ada satu anggotanya juga yang nyanyi, kemudian ada satu orang lagi yang melipir, dan kemudian kita masuk ke satu perempuan. Jadi dia, oh you go, dia bilang, itu kayak itu yang cara minta maaf yang paling keren. Cara kita maaf keren, sebagai contohnya, misalkan lu lagi kuliah, lagi sakit, dosen lagi tanya, terus lo kan tuh. Ya, masih bisa punya alat ya kan maju depan dan lu tinggal maju lagi nama kau gue bapak saya bakal nasi kuning terus kayak teman-teman tinggal kita tapi gue akhirnya melupakan impian gue aja karena gini menjadi boyband di Indonesia itu sama dengan bullying. Contohnya Smash menjadi gay setelah masuk iklan sosis Sonas kan? Smash jadi gay setelah iklan sosis Sonas. Lagi pula ya, abis itu sosis Sonas yang apa coba? Sinta Jojo kan? Ini nggak ada hubungannya. Apa korelasinya Sinta Jojo yang nyanyi Kiong Racun sama sosis Sonas? Makan sosis Sonas, pikiranmu jorok. Tapi setelah itu dia jadi kayak, gue pernah ditawarin tempat sekali. Serius, gue pernah ditawarin tempat extra jus. Dan langsung gue tolak. Ya tau kan, alasannya percaya, oh langsung terus gue, kan aku tau, gila. Iya, ini bukan dia, gue terus kemudian tagline extra jus juga tagline kan aneh. Extra jus, minuman lelaki sejati. Loh, terus kalau misalnya gue haus anak, gue minum setengah, apa-apa di tanahnya gue setengah lelaki sejati. Pas gue minum udah masuk, lu becong! Dan kalau misalnya minuman lelaki sejati, kenapa warnanya harus kuning? Kenapa nggak warna merah? Kenapa warna hitam? Emang lo pernah ngeliat orang pakai baju kuning semua gila bro? Lu coba habis baju kuning. Kenapa pakai baju kuning? Udah makan aja ya. Tapi menurut gue, pada satu lagi, karena gue itu orangnya Islam, dan gue dari Islam yang anak dan gue iklan extra jus sebagai iklan yang rusak. Kita
kita teliti. Tingkat extra jus yang dulu selalu ada cowok yang kecapean. Dan ada satu cowok lagi kan yang bilang, ini aja capek, gimana mau kawin kalau dia mau ngomong. Saya sendiri ngapain coba? Dia ambil ada gelas kan extra jus. Makanya, ini extra jus, vitamin, apa ingat, kalau naik capek. Dia gini, itu gelas katanya penuh. Dan Islam tidak mengajarkan kebodohan. Kenapa? Tapi saya tidak percaya aja tidak ada sampai sekarang. Makanya lu minum teko. Terus kembali ke tekannya, extra jus. Minuman lelaki sejati. Loh, apakah menjadi lelaki sejati kita harus minum extra jus? Sekarang cuma dibaca buat di nama lu siapa? Siapa? C. Orang apa sih C? Tapi gini, jangan gue itu pacaran sama C. Gue pacaran sama C itu C ngajak gue ke rumahnya buat ketemu sama nyokapnya. Mama kenalin. Oke, pacar C. Halo tante. Nyokapnya, Ini mau minum apa? air putih satu tante. Nyokapnya ke dapur ngambil segelas air putih. Gue taruh di atas meja. Dan dari kantong belakang gue mengeluarkan sachet extra jus. Cita-cita gue itu banyak. Salah satunya, gue pengen menjadi seorang anggota polisi. Polisi itu belum keren. Polisi tugasnya itu menjaga keamanan, menjaga ketertiban. Walaupun dia itu selalu digambarkan komik-komik sama orang yang punya sisir tulis gede, terus berkuncir dan kayak nggak apa-apa ya. Tapi polisi itu keren. Tapi sekembang beriringan zaman muncul ada orang namanya Brigjen Norman dan Brigjen Saiful. Tugas polisi bertambah, berganti. Ini gue jadi takut ya, karena gini, kalau zaman dulu, kalau polisi itu mendobrak rumah kayak gimana? Coba, kalau ada pertemuan gimana jadinya? Coba, angkat tangan, sana tangan, gak bisa tangan. Belum lagi gue curiga bakal digunakan ketika saya itu bakal bobrol keduanya. Terus mereka bakal ngomongin, bro, kayaknya jangan dekat sana lagi bro, gimana ya? Gimana kita lagi kalau polisi itu makan keren ya? Kopinya miring, gue pakai lencana itu tahu di kanan jadi ini bisa sinar gitu. Pakai tangan di kanan gitu biar kita bosan dikit. Terus kalau misalnya dorong gitu gue juga beda. Tapi lu lagi mencoba lagi kalau misalnya polisi itu jadi anggota boyband ya? Aduh jangan sampai deh. Lu bayangin kalau sama si anggota boyband, V-neck, rambutnya kuning. Bapak pasti tanda merah-merah yang cengat-cengat. Banyak hal yang buat lebih. Salah satunya itu adalah cowok. Gue seneng banget jadi cowok. Seneng banget enggak? Gue seneng banget jadi cowok karena gini. Cowok zaman sekarang itu identik dengan apa sih? Dengan galau terus, galau sini, galau sana. Kesannya galau itu adalah sebagian dari iman. Galau ini termasuk dari agama. Jadi kalau misalnya anak muda zaman sekarang mau meninggal, dia akan tadi ada galau. Gak bisa gimana galau gak bisa masuk. Karena gini ya, oke kalau galau tapi kalau misalnya galau di Twitter. Terus kalau lo nggak tahu, terus kalian sih di Twitter ada orang yang galau di Twitter. Karena gini ya, menurut galau itu kayak kaos kaki yang buruk ya. Memalukan, rasanya hampa. Jadi kalau saya pamerin, kalau misalnya pamerin, kurang dapat apa sih? Kaos kaki yang baru. Nah, jadi kalau misalnya ada orang mau datang ke gue, bro, kaos kaki gue bolong itu. Ya sobat, kamu sama gue bolong itu. Kamu sama begitu. Karena gini ya, yang lebih cicitnya lagi. Orang galau itu kadang-kadang suka mendadak bijak. Suka nge-tweet quotes-quotes yang bijak atau nanti. Gue pernah nemu ada orang yang nge-tweet gini, everything that has a beginning has an end. Hashtag kode minta ditanya banget. Habis itu gue tanya, emang lu kenapa galau bro? Lu tau gak dia jawabnya apa? Gak apa-apa bro, nanti juga hidup. Emoticon smiley face.
Dan kalau misalnya cowok-cowok zaman sekarang, kalau misalnya galau ngapain coba? Masturbasi. Bener nggak? Ibu, bener nggak? Karena gini ya, ini biologi. Sperma itu adalah makhluk hidup, benar? Ya. Tapi udah tahu kalau sperma punya perasaan. Sperma punya perasaan. Sekarang mereka kan diproduksi dalam biji. Di dalam biji mereka itu ada training dalam biji. Kalau lu bolongan masuk, bukan sel telurnya. Ada kan? Nah tapi sekarang misalnya gue lihat film bokep, spermanya keluar di mana coba? Di mulut. Sekarang bayangin kalau jadi bahasa sperma itu di mana? Laki-laki. Iya. Apa lagi giginya ya? Masa di biologi nggak ada begini. Terus ada teman spermologi itu sama amandel gitu. Ini nggak bisa masuk gimana ya? Apalagi zaman sekarang cowok-cowok itu kalau misalnya seks buat apa coba? Buat senang-senang kan? Buat have fun, buat iseng. Buset iseng. Akhirnya pakai apa coba? Pakai kondom. Bikin emang enak buat cowok-cowok, tapi lu pikir perasaan sperma gimana? Sperma itu kan sama kayak manusia pada awalnya. Mereka itu punya target untuk duduk paling depan. Jadi pas oke, duduk paling depan. Yes, pakai tempat. Dari sekian banyak miliar gue pasti jadi anak. Dan tapi lu pakai kondom. Sperma lagi lari. Apalagi kalau sekarang gimana coba? Cowok banyak banget yang pakai PSK. Dan nggak pakai kondom pas pakai PSK. Ini lu bayangin nih kalau misalnya buat cowok yang nggak pakai kondom terus dia nggak pakai pecuk. Bayangin perasaan sperma lu gimana? Sedih. Pasti mereka lari gitu, iya! Di segala sperma juga lagi belajar Quran. Mereka ngomong. Loh, ini bukan dari geng kita kan? Bukan. Lu kenapa nggak masuk? Bau! Cowok-cowok alasan galau itu karena apa? Karena susah punya pacar. Emang bener? Sekarang cewek-cewek itu jadi susah buat kita dewe karena ada emansipasi wanita. Cewek bisa melakukan apa aja yang cowok-cowok bisa lakukan juga. Dulu cowok-cowok bisa get cewek dan punya pacar banyak, makanya ada playboy. Sekarang cewek bisa punya cowok banyak, makanya ada playgirl. Cewek lihat cowok itu seperti pembalut. Harus diganti secara berkala, alasan tetap sama. Jijiklah, kasar, gak nyaman, gak biasa. Tapi kita harus terima aja, karena gini ya, kalau misalnya hidup kita nggak ada cewek, itu bakal berantakan. Lu pikir kalau sekarang bayangin misalnya Tuhan tuh menciptakan cuma cowok doang. Penciptaan manusia. Oke. Terus kebanyakan gimana? Lu hermafrodit so. Kita hermafrodit, punya kali ganda. Sekarang gini ya, lu bayangin kalau misalnya cowok itu lagi dapat. Kalau cewek dapat cantik-cantiknya cewek pernah lagi dapat jadi apa? Jadi jauh ya kan? Nah ini cowok yang dapat. Gede, gemuk, bokok, kokoh, dia bisa lagi dapat. Sama-sama berantem gue, aduh, bocor gak tau? Belum lagi misalnya apa? Musim fase musim kawin. Kalau cowok memasuki fase musim kawin, oke lah kita bakal melihat cowok yang sama cowok. Tapi lebih jijik kalau misalnya melihat cowok jomblo. Aduh, gue lagi nafsu lagi nih. Gue masih capek. Oh my god. Sayangannya bisa nggak tahu sebenarnya kecil. Dan yang terakhir ya, kalau misalnya kita buat beranak itu harus apa? Harus melahirkan. Melahirkan adalah proses yang paling sulit dan paling jelek dari seorang wanita. Cewek yang sampai pas gak beda. Benar bisa ngeliat satu babak tua. Jelek banget. Nah tapi sekarang bayangin kalau misalnya cowok yang lain udah keker, jenggotan, botot, dia apa ya? Dia apa? Dokter! Dok, bunuh sakit! Ya sudah Nah, ini saya ketemu
kepalanya, kepala Satan kayak, dok itu kan kepala Ayu, oh bukan kepala Isa. Mari kita sambungkan. Kita tampilkan